Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam renungan harian pada pagi hari ini. Saudara, kita sudah sampai di hari Sabtu, weekend, di mana saudara pasti menantikan bersama bahwa besok atau esok adalah Sabat Tuhan, di mana saudara akan juga bersama-sama memperingati dan menguduskannya sehingga saudara boleh hadir di dalam ibadah-ibadah. Tetapi pagi ini, Sabtu 14 Maret, saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk sekali lagi datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa ada banyak hal-hal yang kami jumpai di dalam pengalaman selama satu minggu ini. Kami merenungkan satu kebenaran penting bahwa hidup kami adalah hidup yang dipanggil untuk mengerjakan misi bersama, dan misi yang kami kerjakan itu adalah misi yang membumi, yang dimana kami harusnya tidak kehilangan terang itu. Dan kemarin kami juga diteguhkan sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan bahwasanya setiap kami ketika kami memberitakan Injil atau memberitakan firman, maka sesungguhnya kami bukanlah orang yang dituntut untuk kemudian berbuat dengan sangat spektakuler atau bahkan tuntutan-tuntutan supaya mereka menjadi percaya. Tapi sesungguhnya melalui firman yang diberitakan, firman itu menolong untuk mereka boleh meraba-raba dan menemukan kembali kesejatian Tuhan. Karena sejatinya Tuhan tidak jauh, Tuhan ada di sekeliling kami. Tuhan, pagi ini kami mau belajar firman sebagai bagian daripada puncak ketika kami mengerjakan misi itu, sehingga terang kami tetap bercahaya. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema sebagai pungkasan dari misi yang membumi tanpa kehilangan terang itu adalah bicara tentang kristosentrisitas hidup. Jadi saudara dituntut untuk memberikan identitas dan membagikan identitas di dalam Tuhan itu sendiri. Nah, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membicarakan tentang hidup di dalam Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara masih ingat gak kenapa saya sengaja membuat atau mengenakan pakaian ini? Di sini dikatakan live, love, learn. Learn apa, love apa, and live apa. Bicara tentang the word, firman Tuhan. Bagaimana saudara harus hidup, saudara harus mencintai firman, dan saudara harus belajar firman. Dan itu menjadi satu hal yang menarik. Kita itu selama hampir 40 hari kita mengerjakan bagian itu bersama secara kegerakan di seluruh Sion. Nah, apa yang saudara dapatkan? Banyak kesaksian pada waktu itu, merasa diteguhkan, merasa kembali hidup di dalam kebenaran firman itu. Sungguh amat sangat menolong untuk membuat satu keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan. Dan pagi ini saya mau mengingatkan saudara bahwa sejatinya ketika kita ada di dalam Kristus, kita itu hidup di dalam Dia, bergerak di dalam Dia, dan kita ada di dalam Dia, maka sejatinya kita nggak boleh jauh daripada Tuhan. Nah, kita sampai dari rangkaian itu pula dan mengingat tentang kegerakan dari seragam itu, saudara. Saudara pastinya kepinginnya belajar juga dari Paulus, bahwa Paulus ketika menjelaskan tentang Allah dan memberitakan tentang Allah sebagai pencipta, pemelihara, pribadi yang dekat, ia menutup khotbahnya dengan satu pernyataan penting bahwa di hadapan Allah itu saudara dan saya siapa. Di situ dikatakan sebab di dalam Dia kita itu hidup, bergerak, dan ada. Artinya saudara dan saya itu adalah keturunan-keturunan Allah.
Ada satu hal yang tidak bisa saudara pungkiri ketika saudara menjadi percaya, saudara diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan suka tidak suka fakta tidak pernah juga terbantahkan bahwa di dalam kebenaran Injil, hidup kita sejatinya itu kalau tidak ada firman, kalau tidak ada Kristus yang memberikan contoh teladan hidupnya, maka hidup kita akan sama seperti orang-orang yang di luar sana. Hidup saudara adalah hidup yang menumpang dari hidupnya Tuhan Yesus. Paulus menggunakan kata kerja di situ, hidup, bergerak, dan ada. Kita tidak boleh melupakan bahwa kita hidup karena Dia yang memberikan nafas. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita bergerak karena Dia yang memberikan saudara energi, kekuatan, dan kita ini ada atau eksis. Itu karena Dia yang mempertahankan hidup saudara. Ini adalah sebuah pengetahuan atau hal-hal yang nyata real terjadi, dan saudara tidak boleh kemudian mengabaikan bagian ini. Bahkan orang yang paling memusuhi Tuhan sekalipun, mereka bisa menarik nafas, mereka bisa marah-marah demikian rupa sama Tuhan, mereka bisa mengutuki Tuhan segala sesuatunya, tetapi mereka lupa ada nafas yang diberi oleh Tuhan, ada kekuatan yang diberi oleh Tuhan, ada energi yang diberikan oleh Tuhan, dan ada atas izin Tuhan mereka tetap ada dan dipertahankan. Saudara, betapa beruntungnya saudara. Hidup saudara ini adalah hidup seperti orang-orang yang menerima anugerah yang datangnya tiba-tiba. Ketika saudara tidak mampu membeli, maka kemudian ada yang menawarkan hal-hal yang dibutuhkan oleh saudara. Ketika saudara tidak mampu membayar tentang hidup dan menghargai hidup, maka Tuhan menawarkan kesejatian di dalam hidup itu sendiri. Saudara, Paulus di sini dia tidak pernah mengutip ketika memberitakan Injil tentang bagian-bagian atau cerita-cerita di dalam kitab Kejadian, Mazmur, atau apapun juga, tetapi justru dia meminjam istilah dari pujangga, yaitu orang-orang besar di abad itu. Dia mengutip bagian Epimenides dan Aratus yang bicara tentang bahwa setiap kita itu ada hal-hal yang dipertahankan, yang datangnya dan berasal dari sumber yang sama, yang tidak pernah bisa kita kenal itu, yaitu Allah. Saudara, orang Athena dengan segala pemikirannya, dengan segala hal-hal yang menjadi pertimbangan hidupnya, mereka tidak takut untuk menyatakan bahwa aku punya dewa yang A, dewa yang B, dewa yang C, dewa yang D, dan aku menyembah kepada dia dengan sepenuh hati. Tapi lucu kalau kemudian kita tidak bisa mengekspresikan bagian itu, sementara saudara memiliki Allah yang lebih luar biasa daripada dewa-dewa orang Athena itu. Jadi saudara, sungguh aneh kalau kita kemudian tidak bisa mengekspresikan atau bahkan kita takut berdialog tentang ketuhanan kita. Saudara, lucu kalau ditanya tentang Yesus, saudara sedang memberitakan Yesus, tapi Yesus seperti apa di dalam hidup saudara? Ketika saudara tidak bisa berkata bahwa Yesuslah yang memberi hidup saudara, Yesuslah yang memberikan energi kepada saudara, Yesuslah yang mempertahankan hidup saudara. Jadi kesimpulan dari semuanya itu adalah kepada dunia kita itu sebetulnya berhutang banyak, karena Kristus memberi kita sungguh amat banyak. Saudara berhutang untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Saudara, ketika memberitakan bagian-bagian ini, jangan pernah lupa untuk menegaskan identitas kita. Kita kadang takut-takut dianggap sok rohani atau apapun. Tapi yakinlah, kesalehan hidup saudara itu tidak pernah bisa kemudian
menipu, saudara. Tidak bisa menipu, karena sesungguhnya kesalehan itu lahir dari pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri. Mungkin orang-orang lain bisa salah yang sama, tetapi ada banyak orang yang menemukan kesalehan orang Kristen berbeda dengan kesalehan orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan. Sudah sepanjang 7 hari, kita sudah belajar banyak. Bagaimana kita harus ketika memberitakan Injil, kita harus mengamati dengan kasih, kita membangun jembatan yang relevan, kita hadir di sana, kita tidak sedang membangun tembok, kita memberi karena segala sesuatu sumbernya dari Tuhan, dan kita menghargai budaya dan bangsa orang-orang di sekeliling tanpa pernah kita memberikan penghakiman, saudara. Dan dari semuanya itu kita memberitakan bahwa Tuhan yang kita beritakan tidak sedang jauh di sana, tapi yang hadir saat itu juga di sini. Saudara, beranikah menjadi saksi yang membumi, yang menyentuh tanah, yang merangkul sesama, yang bagaimanapun juga mungkin akan ada banyak benturan-benturan dan pergumulan di dalam menyampaikannya, tetapi saudara tidak pernah kehilangan terang, tetap berakar terus di dalam Kristus. Tantangan boleh berat, hidup sedang dipertanyakan, tetapi beritakanlah Dia yang menghidupi saudara, Dia yang memberi nafas kepada saudara, dan Dia yang mengizinkan saudara ada hadir di sini. Selamat weekend, saudara. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati saudara. Dan saudara, nantinya setelah saudara nanti mengambil saat teduh, saudara juga boleh menyimak sedikit tentang apa yang nantinya saudara harus bawa di dalam doa. Ada beberapa pokok doa yang pastinya juga akan menolong saudara untuk mengambil waktu sejenak untuk membawa di dalam doa-doa pribadi. Tidak usah buru-buru saudara, ini weekend. Ambillah waktu teduh. Tuhan memberkati.